يا نبي السلام عليك يا رسول. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat izin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang dan istiqomah. Alhamdulillah. Walaupun lah mulai cie-cie ada yang tak sia-sia, tapi nanjale awak lai masih istiqomah. Kita syukuri itu agar kita selalu menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Musholla Al-Ikhlas yang sama kita hormati, yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah diantarkan oleh umur panjang, udah memasuki pekan yang kedua. Ini hari Ahad Ibu ya, hari Ahad, besok Isnin, dia udah masuk pekan yang kedua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita diberikan kesehatan oleh Allah hendaknya, diberikan selalu keistiqomahan hati dalam menjalankan ibadah, dan selalu kita istiqomah hendaknya kita pelihara dalam rangka kita meraih nilai-nilai fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari awal Ramadan sampai malam kini, kini yang enggak tampil beda pakai ayah, pakai teh buto, pakai pisang, goreng pisang dan kurma. Masya Allah. Iko kan ndak iklan kita ndak. Masalah kita YouTube masalahnya gitu kan. Ya enggak apa-apa lah. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu pengurus yang menyediakan menjadi sedekah jariah hendaknya, menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, pertemuan kita kali ini tarwih itu Bapak Ibu maknanya santai. Jadi tidak perlu tak kaja-kaja. Kalau ada yang katanya boleh dialog tanya jawab kita, biasa wirid biasa saja. Dan awak kan sholat isya lah selesai. Tidak ada ketika jalan doh. Azan isya kan tidak ada lagi. Nunggu ditunggu azan subuh. Azan subuh nunggu ditunggu lagi. Jadi kita santai saja, paling-paling 5-10 menit lah. Gitu. Kita tarawihan lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan subuh kemarin lain takana Ibu. Bicara masalah hawa. Ndak baca lihat YouTube-nya dah. Ditontonlah sekali-sekali. Buka saja nanti. Masalah ikhlas, kena buka Irman Tanjung. Ada itu. Ambo sebelum kemarin tadi ambo cari dulu, nonton dulu. Jadi kemarin pembahasan kita keutamaan fadilah hadir kita duduk di majelis ilmu. Dengan kajian baik malam ataupun pagi, baik siang. Yang penting majelis ilmu. Biar di musholla, di masjid, di lapangan, di rumah sekalipun, majelis-majelis ta'lim. Yang penting majelis ilmu.
Nah, itu sangat luar biasa. Itu banyak kitab hadis yang menjelaskan fadilah dan keutamaannya. Kajian kita pada malam hari ini adalah bicara masalah bahwa amalan-amalan penting di bulan Ramadan. Anak-anak nak mencatat awak kan tak ada, enggak? Anak pesantren awak tak ada. Ini kalau tak ada anak pesantren tak ada anak tiba tu dah. Enggak apa-apa, bisa bertenang awak gitu kan. Tak lo banyak kedipikian doh. Satu, amalan penting di bulan Ramadan. Nah, ini jangan sampai kita abaikan. Amalan inilah Bapak Ibu, kalau ndak dengan amal soleh, Allah ndak suka sama kita itu. Lihat dalam Al-Kahfi 110 bagian akhirnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin ketemu dengan Rabbnya, dengan Allah, dengan Tuhannya, falyaman amalan solehan. Jadi dia harus beramal soleh. Jadi amal soleh kata kuncinya. Kalau tidak soleh, tidak, Allah tidak suka itu. Nah, jadi amal soleh inilah yang akan kita perbanyak. Amalan-amalan istimewa, amalan-amalan penting di bulan Ramadan yang perlu kita jaga adalah pertama kali selalu kita jaga salat 5 waktu, afdolnya berjamaah. Kali terangah ya Bu ya. Kali mik terangah ke belakang. Ayo Bu ya. Jadi salat 5 waktu afdolnya berjamaah. Oh, kalau di rumah salat baru ya boleh. Tapi tak afdol. Yang afdolnya itu berjamaah. Dalilnya 1, aqimus shalah, bukan aqimis shalah, aqimus shalah. Itu bersama itu, dirikan salat perintah. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Di mana orang rukuk bersama? Di masjid, di musola. Salat jamaah. Jadi apalagi Bapak Ibu awak rumah daki jo musola, tadanga se suara mic musola. Kaja jamaah tu walau dalam kondisi apapun. Kalau mari basenter, ini sering lah doa. Jalan licin batungke, kalau petua di Minangkabau orang-orang tu dulu kayak gitu. Hujan hari berpayung, kayak gitu. Yang penting kalau tak ada ngasur azan, jamaah kejar. Kedua dalilnya, sahabat Rasul, ya Rasulullah, saya buta, tuh lah tuo. Jadi indah ado nang kambang bimbing ke rumah saji. Dulu kan masaji, kalau di Arab itu kan masaji sudah ya. Ndak ada yang musola ada, walaupun kecil. Ya Pak ya, walaupun kete tetap masjid namanya. Semua Jawa ada, kan ada surau, ada musola gitu kan. Nah, ndak ada nak kambing bimbing ke rumah saji deh ya Rasul. Tu lai bulia salat di rumah ya Rasulullah. Nah, gitu. Kata Rasul, anta sami'atun nida, apakah engkau dengar suara azan? Sami'tu ya Rasulullah. Iya ya Rasul, saya dengar. Fa'ajibhu. Orang gae buta. Bayang kalau orang betul, bayang salah. Batungke, kalau ndak batungke diri, kalau ndak nampak jalan tu. Indah ada nak kami biang ke rumah saji. Tadanga sorozan, kata Rasul, datang ke rumah saji. Begitu pentingnya salat jamaah. Jadi minta tolong ambo kepada Bapak Ibu yang ada di siko, kalau tadanga suruh azan disuruh wakwa datang, lain warangka datang juga. Oh, warangka itu kan buru ona tu diko tu ndak bisa jalan doh, datang juga. Kenapa? Salatul jamaah afdol. Itu hadisnya sahih itu. Populer hadisnya itu. Salat berjamaah itu lebih utama min salatil fardhi bi 27 derajat 27.
Jadi 1 berbanding 27. Sekali awak salat di surau, di musolah awak berjamaah salat isya sama jo 27 kali di rumah. 27 kali itu sama jo 27 hari. Karena salat isya itu kan sekali sehari. Ndak do 5 kali sehari do. Ya Bu ya. 27 hari itu hampir sebulan. Nah, itu kali-kalinya tuh 1 berbanding sebulan. Jadi Bapak Ibu boleh kalau mau diawak gini kok iku matuari kok katabi atau tengah hari itu lo condong bahasa ditonyo ke Bu. Kalau mau di ustad dia lah nya nang udur itu kan. Tapi kalau mau diawak ambose kini lah 51 Bu. Janggui salah putih itu. Ndak don yang kediarok ndak do do. Hanya satu-satunya harapan kita adalah amal soleh. Perbanyak itu. Jadi pelihara salat 5 waktu, afdol berjamaah. Kenapa Rasul diberikan Allah yaitunya wahyu? Nabi Muhammad dari wahyu umur berapa Bu? Kita kenal aja lah. Nabi Muhammad menerima wahyu umur berapa? Umur 40. Kenapa umur 40? Allah menganggap umur 40 itu manusia itu lah stabil, lah normal, lah waras tuh. Kalau ada jo sampai 40 tahun lebih hendak jo solat lah doh, hendak jo sembayang doh, hendak stabil tu doh, hendak normal, hendak warasnya tu doh. Itu sih caranya tuh. Lah 60 lah 70 tahun ni duit. Ndak yo mendaki ke surau doh. Inginnya mau bara. Beko tak aja malaikat mau datang go balik. Amal kurang mati tak aja lo akan payah hidup itu. Jadi mari kejar berjamaah Bapak Ibu. Jadi rumah awak yang daki jum musalla, jangan sampai jamaah ditinggalkan. Kalau ada di rumah awak datang. Kalau ndak di mahwak berado, di pasar, tadanga sorozan, pai ke masjid tu. Yang penting jamaahnya kejar. Bu ya, 1 lah, 9. Yang kedua, yang penting kita pelihara, kita jaga amalan-amalan penting di Ramadan ini adalah puasa Ramadan. Jadi solat tadi wajib, puasa Ramadan wajib. Ndak boleh ndak. Man aftara yauman min Ramadan bala uzrin. Sia yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur larangan syariat, lam yaqdihi siyamu dari wa insamahu. Ndak bisa dibayar besok di hari lain walaupun dia puasa sepanjang masa. Lai sampai 2026-nya puasa, mengganti 2025 gua, ndak bisa diganti do. Ndak tabayih do. Itu namanya itu. Babayih lai lansai ndak namanya itu. Utang babayih lansai ndak, gitu. Tapi sebenarnya ibadah itu kan ndak utang tu doh. Ya Bu ya. Jadi jangan ada sampai ke anak-anak awak. Anak muda-muda awak, jangan sampai Ramadan puasa tersebut tinggal tanpa ada halangan syariat. Kalau ada halangan syariat boleh, sakit tentunya kan, atau dalam perjalanan, atau ibu-ibu muda yang melahirkan, orang tua yang sudah pikun, itu tidak mungkin puasa lah doh, itu boleh. Atau ada juga yang sakit harus konsumsi ube, nah itu boleh itu. Tapi kalau ada ibu Malayan, tanyalah dulu, Malayan kok tiap tahun dak? Ini ada je bagai asal masuk Ramadan melatui lensuang, masuk Ramadan masuk puasa melatui je lai, puasa besok melatui je lai. Sawaleh na, tu sawaleh tahun dak puasa, woi lumayan juga tu. Mana tahu ibu ini kan subur gitu kan, gitu. Boleh tu fidyah. Mana tahu kan ibu-ibu tu
dia sangat subur, beliau punya KB gitu kan, keluarga besar itu maksudnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan ada Ramadan tinggal. Walaupun karajo barek sekalipun. Usahakan. Yang kedua, yang ketiga, amalan-amalan yang penting yang perlu kita jaga, zakatul fitrah. Zakat fitrah itu awal Ramadan sudah boleh dari segi hukum. Wajibnya nanti akhir Ramadan. Akhir Ramadan tuh kalau besok awak rayo, contohnya besok rayo, maghrib tadi itu wajib tuh. Wajib bayar. Ada 3 amalan-amalan penting. Selanjutnya amalan sunnah, amalan tambahannya, dan penting juga di Ramadan, salat sunat tarawih. Nyo kadang-kadang ada jowe, kan sunnah mas, ndak ada sunnah. Walaupun amalan sunnah, tapi hanya ada bulan Ramadan. Andai kan ada puasa awak tinggal sehari 2 hari di Ramadan kok, besok di hari lain awak ganti, di qada namanya itu. Malamnya ibu lain tarawihan. Lain ndak? Ndak kan? Berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan, bulan puasa. Itu cara cerdas itu. Yang kedua, dalilnya bahwa mangqama ma'al imam, sia yang salat tarawih bersama imam hatta yang syarifah, sampai selesai. Sia salat tarawih bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat, ditulis baginya pahala bagaikan dia salat semalam suntua. Kan hebat tuh. Rugi hewa kalau ndak salat tarawih. Menjaga amalan-amalan salat sunnah rawatib, yang muakkad ataupun gairu muakkad, sebelum dan sesudah. Termasuk sebelum isya, sesudah isya, karajoan, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, laksanakan itu, sebelum maghrib, sudah maghrib, sebelum subuh. Itu amalan-amalan penting. Dan nilai tambah itu, nilai-nilai kebaikannya sangat luar biasa. Kadang awak kan menganggap remeh situnya tuh, sunnah ada wa'adzudun. Ternyata amalan sunnah itu menentukan di hadapan Allah. Andai kan ada solat awak yang cacat, yang bolong, yang rusak, yang banyak hal-hal sifatnya yang tidak baik di dalam amalan salat wajib, salat sunnah itulah nanti yang akan menukuak. Kok kurang itu kuat, kok sentiang dibilai, itu namanya itu. Karena memang begitu kata Allah. Ya malaikat, cari amalan hambaku itu, amalan salatnya. Nah, kalau ada bagus, tulis bagus. Tapi kalau ada rusak, ada cacat, maka kata Allah, unzur li abdi min tatawwu', cari amalan tatawwu'nya. Amalan tatawwu' itu amalan salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', jika dia banyak ada amalan sunnah, tutup amalan-amalan yang kurang tadi itu, amalan wajibnya tadi itu, dengan amalan salat sunnah tersebut. Itu pentingnya itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita pelihara. Dan juga banyak amalan-amalan lainnya, tilawah Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian termasuk menyegerakan berbuka, itu sunnah-sunnah Ramadan, itu sunnah puasa. Mentakhirkan makan sahur. Mentakhirkan itu artinya ndak harus makan sahur tuh jam 3, jam 4, ndak harus itu. Kalau Rasul itu 50 membaca ayat Al-Quran menjelang azan, 50 lah. Nah, kalau kini kalau ada tandonyo sarine. Tapi kalau awak sedang makanlah sambal ladoh lo. Sambal ladoh tu ladoh kutu lo. Babunyi sarine, lanjuan makan bu. Jangan berhenti lo. Angat-angat kok mencuang tu kok. Tu menganggung tu le hange teman. Minum selamayan diri awak dulu. Kalau ada nasi itu selamayan dulu, tidak apa-apa. Sarine itu tanda-tanda itu, entar lagi habis. Bukan berhenti makan. Jadi kalau sedang makan awak lanjuan.
Ya azan orang makan yo lah, tu dah muah tu dah. Tu ndak mentakhirkan makan sahur tu dah. Ya, Bapak Ibu, memberi pembukuan kepada orang yang berpuasa. Nah, jadi ibu-ibu tu zona banyak pahala itu daripada kami. Karena ibu-ibu memberi makan kami gitu kan. Bagi anak dan suami yang berpuasa, siapa yang memberi pembukuan kepada orang yang berpuasa, dia mendapat pahala bagaikan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Bagus itu. Enggak perlu latang sedih muka tu ah, pembukuan gratis gitu kan. Enggak 5 porsi, 6 porsi gitu kan. Pembukuan gratis, jalan tak apa di tidiang situ, RP 5.000, enggak, itu enggak gratis tu dong. Berikan saja, bagi-bagikan. Ini dalam rangka kita menambah amalan-amalan, pundi-pundi amal kebaikan kita. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Lebih kurang 10 menit, 5 menit. Ada yang tanya Bapak Ibu? Tidak salah, awak tarawehan anak. Jangan nampak ya anak aja. Meluruskan ke pengurus perahunya mengurukan. Iya Ji. Iya. Yang sholat sunat fajar kita dilakukan antara azan dan iqamah. Iya. Tapi ada lo keciptaan mengecekkan sebelum azan sholat sunat fajar. Tiba kalau yang afdal kan antara azan dan iqamah. Oh iya Ji. Baik, dalil yang sahih bahwa sholat sunnah fajar itu adalah masuk atau datangnya waktu fajar itu sendiri. Ada 2 ketentuannya. Satu, ada hadis yang menyatakan sholat subuh itu dianggap sholat fajar karena waktu fajar. Berarti sholat sunnah itu masuknya azan subuh sampai subuh. Kalau sebelum azan, berarti waktu subuh belum masuk, itu masih dalam kawasan waktu tahajud. Itu dalil yang sahihnya. Kalau salat sunnah tahajud sebelum azan subuh masih boleh, karena masih dalam rentang. Dalam ilmu fikih itu Bapak Ibu ada rentang waktu, rentang-rentangnya, batasan-batasan mau kasihnya. Kalau zuhur batihnya juga asar. Belum masuk waktu asar, waktu zuhur masih ada. Walaupun 1 menit menjelang asar, zuhur masih ada. Itu batasannya. Asar itu batihnya maghrib ya, bahasa kampung, mohon maaf Bapak Ibu ya. Maghrib itu batih isya. Isya itu batih subuh. Batasannya subuh. Jadi kalau menjelang subuh ibu sholat isya bisa. Boleh. Karena belum masuk subuh. Dan sebaiknya waktu tahajud itu kan memang sepertiga. Jadi dalil yang sahih yang kuat, ada kitab yang menjelaskannya bahwa sholat sunnah fajar itu adalah dilaksanakan masuknya waktu subuh sampai pelaksanaan subuh. Kalaulah selesai subuh berarti tidak ada lagi. Makanya berarti sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar itu. Ya Bu, silakan Mbak Diana. Kalau sebelum masuk waktu subuh itu dalam kawasan tahajud. Kalau tidak kawasan tahajud dan kawasan waktu isya, kan belum masuk. Dalam ilmu fikihnya, ilmu jalih itu batasan-batasannya harus jelas. Gitu. Yang lain masih? Kalau tidak demikian saja. Ini sepertinya episode terakhir saya Herman Tanjung, karena subuh sudah kemarin. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan hati kepada kita bersama dalam menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lemak manihi yang tidak pada tampiknya, tersinggung deka naik atau lantuang deka turun. Assalamualaikum dalam kajian, dalam kegiatan dan dalam hal-hal lainnya. Mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Saya Herman Tanjung jauh dari itu juga telah memaafkan sama-sama kita. Terakhir mohon sekali lagi Bapak Ibu mohon doanya. Anak saya yang kedua itu saya tidak bosan-bosan selalu mohon dan minta doa kepada jemaah, karena dia sedang proses pengurusan yaitunya untuk ke Universitas Ummul Qura di Mekah.
Mohon doanya Bapak Ibu. Doa Ramadan, doa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan untuk informasi ceramah subuh nanti diisi oleh Ustaz Masril SHG. Dan untuk salat tarawih besok atau sebelum salat tarawih akan diisi oleh Ustaz Haji Alwis SHG MBA.